Hamas dan Fatah merupakan dua organisasi politik militer di Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan negara tersebut dengan berbagai cara. Meski sama-sama memperjuangkan Palestina, kedua organisasi ini sempat terpecah di tahun 2006 ketika Hamas memenangkan pemilu 2006. Untuk saat ini, Hamas menjadi satu-satunya penguasa di Gaza sejak tahun 2007 silam. Menurut BBC, organisasi ini memiliki sayap bersenjata dan diperkirakan memiliki sekitar 30.000 pejuang. Hamas secara harfiah adalah gerakan perlawanan Islam. Dan kata Arab untuk ketekunan adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang menentang pendudukan Zionis di wilayah tersebut. Gerakan ini percaya bahwa kebangkitan mereka adalah titik masuk utama untuk tujuannya membebaskan seluruh Palestina dari sungai ke laut. Sejak tahun 2007, Hamas telah memerintah jalur Gaza setelah memenangkan mayoritas kursi di parlemen Palestina pada pemilihan parlemen Palestina tahun 2006 dan mengalahkan organisasi politik Fatah dalam serangkaian bentrokan. Sedangkan Fatah sendiri berarti Fatah atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina adalah sebuah partai politik di Palestina yang didirikan pada tahun 1958. Partai ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Palestina di daerah yang sedang menjadi tempat konflik Israel dan Palestina. Fatah sebenarnya secara teknis bukan merupakan partai politik, tetapi adalah faksi terbesar dalam PLO, sebuah konfederasi multipartai. Untuk saat ini, Hamas menjadi satu-satunya penguasa di Gaza sejak tahun 2007 silam. Menurut BBC, organisasi ini memiliki sayap bersenjata dan diperkirakan memiliki sekitar 30.000 pejuang. Hingga saat ini, Hamas telah ditandai sebagai organisasi yang berkomitmen untuk menolak keberadaan Israel di Tanah Suci. Tak heran jika kelompok ini seringkali melancarkan berbagai serangan ke negeri Yahudi. Sementara Fatah adalah partai politik yang terlahir dari fraksi terbesar dalam PLO. Berbeda dengan Hamas yang lebih berfokus pada militer, Fatah muncul sebagai kekuatan yang dominan dalam dunia politik di Palestina. Keduanya baru-baru ini telah menandatangani deklarasi pembentukan Pemerintahan Rekonsiliasi Nasional, sementara untuk tepi barat dan Gaza, dalam sebuah pertemuan yang dimediasi oleh China. Ini adalah kesepakatan rekonsiliasi terbaru yang disepakati Hamas dan Fatah dalam hubungan mereka yang telah lama renggang sejak tahun 2006. Ismail Abdel Salam Ahmed Haniyeh adalah pemimpin Hamas yang masih aktif untuk saat ini. Dialah sosok yang bertanggung jawab dalam serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023 lalu, membuatnya jadi sosok yang paling diburu oleh IDF. Karena menjadi sosok yang diburu, pertemuan untuk membahas deklarasi pembentukan Pemerintahan Rekonsiliasi Nasional akhirnya diserahkan pada perwakilan Hamas, Musa Abu Marzuk. Ismail Haniyeh lahir pada 1962 di kamp pengungsi Al-Shati di jalur Gaza. Dia merupakan lulusan dari jurusan sastra Arab di Universitas Islam Gaza. Ismail pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina periode 2006 sampai 2014. Pada saat itu dirinya pernah mendapat ancaman pembunuhan dari wakil Perdana Menteri Israel. Pada 16 Februari 2006, Hamas mencalonkannya sebagai Perdana Menteri Otorita Palestina, dan dia diangkat untuk duduk pada posisi itu 4 hari setelahnya. 1 tahun kemudian,
Haniyeh diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Otoritas Nasional Palestina, Mahmud Abbas. Pencopotan ini terjadi usai Brigade Izz al-Din al-Qassam menguasai jalur Gaza, mengusir perwakilan gerakan Fatah pimpinan Abbas dalam kekerasan berdurasi 1 pekan yang memakan banyak korban jiwa, dan Haniyeh menolak dipecatan dan menyebutnya sebagai upaya inkonstitusional. Dan dia berkata, pemerintahannya akan melanjutkan tugasnya dan tidak mengabaikan tanggung jawab nasionalnya terhadap rakyat Palestina. Haniyeh telah beberapa kali menyerukan rekonsiliasi dengan gerakan Fatah. Pada 6 Mei 2017, dia terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas. Mahmud Abbas atau Nom de Guerre Abu Mazen lahir pada 26 Maret 1935 di Safed, Palestina. Dia tercatat pernah menimba ilmu di jurusan hukum Universitas Damaskus. Abbas lalu menjalani pendidikan pascasarjana di Universitas Patrice Lumumba di Moskwa, di mana ia mendapatkan gelar Candidate of Sciences, atau setara dengan gelar PhD. Setelah lulus, ia memulai karir sebagai pegawai Departemen Pendidikan di Qatar pada awal tahun 1960-an. Dirinya juga sempat menjadi anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina di 1983. Abbas juga pernah dipercaya menjadi ketua PLO sepeninggal Yasser Arafat di tahun 2004 dan terpilih menjadi Presiden Palestina pada pemilu 9 Januari 2005 dengan 62,3% suara. Pada saat itu juga dirinya menunjuk Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri. Setahun setelahnya, hubungan antara Hamas dan Fatah mulai renggang. Ini disebabkan oleh pemikiran Mahmud Abbas yang beranggapan jika perlu untuk mengakui negara Israel demi tercipta perdamaian. Pemikiran tersebut langsung ditentang oleh Hamas yang sangat menolak keberadaan Israel. Setelah lama bersitegang, kini kedua organisasi itu mulai menunjukkan kebersamaannya. Akankah kepemimpinan mereka akan terus berjaya dan berhasil dengan tujuan mereka, yaitu membebaskan seluruh Palestina dari sungai ke laut, hingga mendirikan negara Palestina di daerah yang sedang menjadi tempat konflik Israel dan Palestina? Yang pasti, kabar terbaru ini, kelompok Fatah, Hamas, dan 12 faksi politik Palestina lainnya berhasil menandatangani perjanjian pembentukan pemerintahan Palestina bersatu. Hal itu dituangkan dalam deklarasi Beijing. Seluruh dunia, kecuali Israel, menyambut gembira peristiwa bersejarah tersebut. Dunia menunggu aksi nyata penerapan perjanjian.